Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tutorial untuk praktikum kimia. Jadi nanti di lab ada 6 meja. Nah, di sini kebetulan cuma satu meja dulu. Nah, ini meja pertama yaitu tentang kertas lakmus. Di mana kalian sudah menyusun kertas lakmusnya di sini seperti ini. Untuk 3 larutan. Jadi ini untuk larutan A, B sama C. Oke, gitu ya. Jadi yang pertama, syarat pertama harus ikut praktikum, harus pakai masker, terus harus ada jas labnya. Nah, ini jas labnya sudah tersedia, dan harus pakai name tag berisi nama, kelas, dan juga nomor absen. Itu harus ya, kalau enggak tidak boleh ujian praktikum. Lanjut, di meja pertama untuk kertas lakmus, kalian langsung ambil pipet di A, gelas A. Nah, kalian boleh teteskan 2 atau 3 tetes. Jadi kalian ingat-ingat ya, yang A yang mana, yang B yang mana, yang C yang mana. Oke, terus begitu juga di gelas B. Dua tetes atau 3 tetes bebas. Ya, dan di gelas C. Nah, nanti kalian bisa lihat perubahannya seperti apa dan bisa langsung ditulis lembarnya di sini ya. Untuk A berarti dia termasuk larutan asam atau basa, B atau C gitu. Paham ya untuk meja pertama kertas lakmus. Oke, lanjut, ini adalah meja kedua. Jadi nanti di meja pertama akan dikasih waktu. Nah, waktunya nanti menyusul ya, berapa menitnya ya, sekitar 5-7 menit. Itu juga nggak sampai karena sebentar aja, karena terlalu gampang gitu. Nah, ini meja kedua yaitu indikator universal. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini bentukannya seperti ini. Ya, jadi gampang, tinggal kalian celupin. Kalian butuh 3 indikator universal. Kalian ambil aja di tempatnya 3. Oke. Lalu kalian masukin satu persatu di D dulu sayang, sini. Di larutan D sampai semuanya ada ya, sampai semuanya tenggelam. Nah, terus setelah itu kalian taruh dulu, boleh taruh dulu di sini, boleh ya. Terus yang E. Oke, diinget-inget jangan sampai ketuker ya. Terus yang F. Sip, taruh di sini. Nah, nanti kalian bisa samakan, kalian bisa lihat yang mana sesuai pH-nya gitu ya. Di sini 7-14 atau baliknya itu 0-7. Nah, kalian bisa tentuin di sini, langsung tulis di lembar kerjanya. Misalnya larutan D berarti dia pH-nya berapa gitu ya, warnanya apa. Nah, berarti ingat kalau misalnya asam itu pH-nya 0-7, kalau basa 8-14. Kalau 7 netral ya. Oke, sudah paham. Ini meja kedua. Oke, selanjutnya adalah meja yang ketiga yaitu tentang larutan indikator. Masih ingat ya, ada macam-macam larutan indikator. Di sini yang tersedia ada metil jingga, brom timol biru atau BTB, dan indikator PP. Di mana ada 2 larutan yang akan kalian uji, larutan G dan larutan H. Perhatikan langkah-langkahnya jangan sampai salah. Oke, yang pertama kalian ambil larutan G, dimasukkan ke dalam 3 lubang di sini, 3 tempat. 2 tetes boleh. Terus habis itu kalian langsung taruh metil jingga 1 tetes aja masing-masing. Satu-satu. Terus ini brom timol biru. Oke, terus indikator PP. Nah, terus yang larutan H juga ke dalam 3 kelompok. Jangan sampai ketukar. Oke, setelah itu sama masukin metil jingga 1 tetes aja. Brom timol biru. Ya.
dan indikator PP. Nah, lalu kalian nanti tulis di lembar kerjanya, sudah ada di tabel ya. Jadi nanti larutan G misal. Larutan G berarti kalian tulis warnanya yang di larutan G. Jadi yang di sebelah sini ya larutan G. Nah, warnanya apa kalian tulis di metil jingga warnanya apa, terus di bromtimol biru warnanya kuning. Lalu di indikator PP warnanya tidak berubah atau tidak berwarna. Seperti itu ya, ikutin hasilnya. Larutan H juga. Yang di metil jingga apa? Yang di metil biru apa? Yang di indikator PP warnanya apa gitu. Nanti akan Ibu jelasin caranya. Nah, data untuk pH metil jingga, bromtimol biru, dan indikator PP sudah akan Ibu lengkapi di LKPD. Jadi silakan kalian tentuin sesuai dengan hasil praktikum kalian. Misalnya metil jingga tadi warnanya kuning, berarti dia di pH 4. Lalu tarik garis lurus di pH keempat. Terus juga biru ke 7,6. Lalu ini sebenarnya ungu ya, maaf ya, jadi tidak berwarna sampai ungu, bukan merah ya. Jadi atau pink, ke arah pink atau ungu. Jadi kalau misalnya hasilnya ungu berarti dia pH nya 10. Nah, jadi tinggal ditarik ke 10. Nah, ambil yang 3 garisnya ada melewati, jadi dapat disimpulkan larutan ini, larutan H, pH-nya lebih dari 10. Contoh lagi, misalnya Ibu punya larutan X. Larutan X ini di metil jingga warnanya kuning, di bromtimol biru warnanya hijau, di PP warnanya tidak berwarna. Jadi ya udah, kalau misalnya kuning berarti dia di pH 4, tarik garis lurus, terus di bromtimol biru. Ya, kalau misalnya 3 berarti tarik garis lurus ke kiri. Kalau di bromtimol biru hasilnya hijau. Di BTB hasilnya hijau. Berarti hijau itu kan antara kuning sampai biru kan. Perpaduan kuning dengan biru. Berarti dia pH-nya di antara 6 sampai 7,6. Tarik garis di antara pH tersebut. Lalu di indikator PP hasilnya tidak berwarna. Berarti pH-nya 8. Tarik garis lurus tapi ke kiri karena ke 8. Nah, tinggal kalian arsir yang 3-3-nya ada, berarti pH-nya 6 sampai 7,6. Seperti selesai, kalian udah hitung-hitung, silakan kalian bersihkan lagi plat tetesnya dengan cara dibilas. Ditaruh dulu di tempat pembuangan pelan-pelan. Lalu kalian bilas sampai bersih ya. Gitu. Jangan lupa tetesnya kecil aja sih, bener. Dirusakin aja. Ya, kalau sudah silakan dilap dengan tisu yang tersedia. Nah, kalau sudah, kalian akan menunggu nanti waktunya untuk berpindah meja. Jadi diharapkan sebelum pindah meja kalian sudah membersihkan hasil praktikum kalian. Paham ya untuk meja ketiga. Selanjutnya di meja keempat yaitu tentang indikator bahan alami. Di sini Ibu punya indikator bahan alami kunyit dan juga buah naga. Caranya gampang seperti di meja ketiga, sama seperti di meja ketiga, yaitu kalian taruh dulu di larutan I dulu nak, biar urut. Larutan I kalian taruh 2 aja karena di sini ada 2 tempat. Oke. Terus masing-masing taruhkan kunyit 2 tetes atau 1 tetes boleh. Jangan sampai nyelup ya, tambahin lagi nak. Nah, oke, dan kasihkan buah naga, indikator buah naga. Nah, oke, terus larutan J juga kita akan melihat, taruh di 2 tempat, terus masing-masing masukkan kunyit. Jangan sampai lupa ya, yang I mana, yang J mana, dan masukkan. Oke, sip.
Nah, silakan kalian langsung tulis di lembar kerjanya. Tabel ini akan Ibu taruh di LKPD, jadi kalian tinggal lihat aja. Misalnya larutan tersebut dikasih ekstrak kunyit, ternyata warnanya kuning, berarti dia asam. Misalnya larutan tersebut dikasih buah naga, oh ternyata warnanya hijau kekuningan, berarti dia termasuk basa. Gitu caranya, gampang ya. Oke, lanjut. Ini adalah meja terakhir atau meja ke-5. Nah, meja kelima ini yaitu tentang pH meter. Pasti kalian masih ingat ya, pH meter bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada dua larutan, larutan K sama larutan L. Dimana di sini untuk cara pengerjaannya pH meternya, kalian buka tombol on-nya. Ya, digeser aja, nanti akan bentuk seperti ini. Setelah itu dibuka ya, dan kalian bilas dulu. Di sini air bilasan ya. Nah, setelah air bilasan kalian ambil tisu, lalu dilap dulu sampai kering. Oke, kalau sudah kalian langsung tes ke larutan K dulu. Larutan K sambil kalian tes. Kalian lihat di sini kalau pH-nya sudah stabil dan berhenti, berarti itu adalah pH-nya. Kalian bisa catat. Ya. Ka-Aklimah juga bisa catat di sini. Sampai stabil ya, kayak dia berhenti berapa detik, nah itu pH-nya. Nah, begitu juga kalau sudah langsung ditulis di LKPD-nya. Terus kalau mau pindah ke larutan L jangan langsung dimasukin, tapi kalian harus membilasnya dulu. Terus jangan lupa dilap dengan tisu sampai kering. Nah, setelah itu kalian masukkan ke larutan L, terus kalian cek juga. Begitu ya. Kalau udah selesai langsung kalian bilas lagi. Bilas dulu, lalu dilap sampai kering. Dilap sampai kering, lalu ditutup dan dimatikan. Sudah selesai.